Kau tanam tanaman yang bisa dimakan cucumu. Kalau ku tanam sawit sekarang, 3 tahun buah pasir, 25 tahun tumbang, replanting. Ustaz kok tahu? Aku punya kebun sawit. Kalian pikir Ustaz susah ini? Untuk membantah, dibilangnya pula aku makan duit Palestina. Ilaha illallah. Krisis moneter tahun 98. Yang lulus berangkat ke Mesir dapat beasiswa, ikut tes 1000 orang se-Indonesia. Yang lulus 100 orang. Yang punya duit untuk berangkat cuma 74 orang. Inilah orangnya. Sempat aku kuliah di IAIN. Kuliah aku di IAIN itu naik King Cobra, biar kalian tahu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Anak raja menangkap kakap, kakap ditangkap di Pulau Buru. Saya mohon maaf, ke kampus hijau pakai baju biru. Itu yang dalam hati saya tadi ketika dikatakan selamat datang di kampus hijau Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara. Langsung tergores dalam hati saya, wah salah kostum aku ini. Karena saking mau cepat-cepatnya tim UAS Sumatera Utara tak memberikan jadwal bahwa pertama ini akan ke kampus pertanian. Kenapa kampus Fakultas Pertanian? Apa alasannya? Karena memang kita paling banyak berutang budi sama Fakultas Pertanian. Kita makan nasi, yang menanam orang pertanian. Kita makan kue dari Pondok Kue Nabila. Hubungi nomor kontak berikut ini. Tepung terigunya, tepung jagungnya, itu dari pertanian. Makanya kalau kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala ketika cerita tentang sodakoh, padahal ayat itu tentang sedekah, tapi ayatnya tentang pertanian. Cobalah kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah. Kamatsali habbah, seperti menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam satu bulir ada 100 biji. Sebiji kena air hujan, pecah kulitnya, keluar tunasnya, bebatang, lalu kemudian keluar 7 bulir. Dalam satu bulir ada 100. 1 jadi 7 jadi 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa membalas lebih banyak sesuai kehendak Dia. Wallahu wasi'un alim. Cerita tentang sedekah, tapi ayatnya tentang pertanian, tentang iman. Ayatnya cerita tentang iman, kekuatan iman, tapi yang dipakai Allah sebagai perumpamaan juga pertanian. Apa dia? Seperti pokok kayu, kata Allah Subhanahu wa taala, akarnya ke dalam tanah, wa far'uha fis sama, pucuknya ke langit. Akarnya ke dalam tanah, pucuknya ke langit. Itulah akidah yang kuat, walaupun petir datang menyambar, sampai mati dia tetap berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal cerita tentang akidah, tentang kehidupan. Allah ketika bercerita tentang kehidupan, ayatnya tentang pertanian. Kama sali ghaisin, seperti hujan turun ke bumi. A'jabal kuffar, ketika hujan turun ke bumi, maka tumbuh tanam-tanaman. Lalu kemudian tanam-tanaman itu awalnya menghijau, setelah hijau lalu kemudian layu menguning, setelah itu dia pun akan mati. Tapi yang mati tak bersedih, karena dia akan tumbuh lagi tunas yang hijau,
setelah itu dia akan menguning, layu dan mati. Allah Ta'ala pun memperhatikan fakultas pertanian, apalagi Abdul Somad. Ustadz kan karena kebetulan ceramah di fakultas pertanian, Ustadz pilih ayat-ayat pertanian. Iyalah, kalau fakultas lain kita cari ayat lain. Tapi masalah kita berutang budi kepada petani, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Buat baik pada kamu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, maka semua kita yang hadir ini berutang budi kepada petani. Dari mulai menyemai, setelah menyemai menanam, setelah menanam menuai, setelah dituai dipanen dimasak, maka sesungguhnya peran petani luar biasa. Dan petani itu hidupnya berkah. Saya tak terlalu berkecil hati ketika tadi saya mengucapkan salam, sambutannya biasa-biasa saja, karena memang petani jam-jam segini baru pulang dari sawah. Jadi dari pagi sampai petang tuh capek betul, lelah. Jadi gitu, assalamualaikum. Petani itu Bapak Ibu, hidupnya berkah luar biasa. Pagi dia sholat subuh ke masjid. Habis sholat subuh ke masjid, sempat berzikir, baca Quran, baca Yasin, mendoakan orang tua, pulang ke rumah. Habis itu istrinya masak, sarapan, ketawa-ketawa, baru pergi dia ke sawah. Sampai di sawah dia bekerja, keluar titik peluh keringatnya. Lalu setelah itu kemudian masuk azan zuhur, balik dia ke pondok, tak ada najis di badannya karena lumpur tak najis, dia sholat zuhur. Habis itu sampai petang asar, habis asar dia pulang, sempat bersilaturahim ke tetangga, sempat sholat maghrib berjamaah, sempat berkumpul sama keluarga. Perhatikan orang zaman sekarang, berangkat sebelum azan subuh, khususnya kota-kota besar. Muazin belum bangun, beduk belum dipukul, dia udah berangkat. Sholat subuh terlambat karena mau mengejar kantor cepat masuk. Kalau tidak nanti akan kurang gaji, stres, depresi, mati. Lalu kemudian sholat subuh melayang, terbang, hilang. Sarapan makan dengan keluarga tak jumpa. Habis itu sampai di kantor dengan beban yang luar biasa. Makan pun tak sempat. Hebatnya orang zaman modern, sibuk mencari duit, tapi tak sempat dinikmati duit itu. Hanya menumpang transfer di rekening, habis itu diambil dokter spesialis. Nanti kita lanjutkan di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Betapa bertuahnya dokter-dokter. Orang cari duit pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang pukang, tapi duit itu tak sempat dinikmati. Beda sama petani. Itu maka petani itu sehat-sehat sekali. Kenapa petani itu sehat? Dia minum teh manis, gulanya 2 sendok. Dia minum kopi, pakai gula 2 sendok. Habis itu dia makan ayam, pakai santan. Tapi dia tak kena diabetes, dia tak kena kolesterol. Kenapa? Karena ketika dia pergi ke sawah, dia membajak, dia mencangkul, dia menanam, kena, keluar menjadi keringat. Beda sama orang sekarang. Makan gulai, kolesterol, minyak segala macam. Habis itu hidupkan AC, tarik selimut, menggumpal, kanker, diabetes, asam urat. Maka petani luar biasa. Jadi siapa yang mau sukses dunia akhirat, jadi petani, tapi petani yang bersilabus, petani yang jelas. Daftarkanlah diri segera ke Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, adapun akreditasinya tak usah diragukan, amat sangat baik sekali. Di antara universitas swasta di Indonesia ini, yang akreditasi terbaik termasuklah Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara. Ustadz tahu dari mana? Dikasih tahu Bu Dekan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertamulah saya ke rumah orang pengusaha buah-buahan di Bukit Tinggi. Ustaz Somad, ini orang hebat, orang kaya. Semua buah-buah yang ada di Bukit Tinggi ini dia pemasoknya. Begitu sampai di rumahnya, saya tengoklah jeruk sebesar ibu jari. Dalam hati saya, mak, pelit betul lah Bapak. Pemasok buah dia, jeruk sebesar itu dikasihnya ke Abdul Somad. Cuman tak saya cakapkan. Tapi untuk mengobati hati tuan rumah, saya ambil juga lah. Saya ambil, saya pulang.
saya masukkan ke mulut, tak berhenti, hampir habis sepiring. Manisnya minta ampun. Saya sangka macam jeruk di tempat kita kecil, asam minta ampun. Rupanya manis dan tak berbiji pula. Habis itu saya tanya, dari mana ini Pak? Dari Thailand. Kenapa bisa begini? Orang Thailand itu paling hebat masalah genetika tanam-tanaman ini Ustaz Somad. Bisa mereka kawinkan jeruk ini entah sama apa, hilang asamnya, hilang bijinya sama sekali. Orang Thailand ini bukan cuma biji tanaman. Laki-laki pun banyak operasi ke Thailand balik tak berbiji lagi dibuat. Mungkin hebatnya orang Thailand. Apel mereka robah luar biasa. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Masjid Agung An-Nur Pekanbaru, yang kata orang Taj Mahal kata dia, besar masjid itu. Keliling itu dulu, itu pokok kurma. Kurma berbaris-baris, tapi satu pun tak ada yang berbuah. Nah emang kalau duduk-duduk kita pagi-pagi, petang-petang, siang-siang enak. Buat ceramah di bawah itu Ramadan bagus, tapi tak berbuah. Jadi datanglah seorang pakar tanaman dari Thailand juga, namanya Profesor Kolak, bukan yang manis bulan puasa itu. Jadi ditengok si Profesor Kolak lah, ditengok-tengoknya, oh kata dia, ini kurma kalian ini bermasalah. Apa masalahnya Prof? Jantan semua, patut dia tak berbuah. Ini penting bagi LGBT, bahwa dia tak menghasilkan apa-apa. Akhirnya ditumbanglah kurma jantan ini, maka ditanam kurma betina, khusus namanya kurma tropis, yang dibudidayakan di Thailand, ditanam berbuah. Pas berbuah, panen pertama perdana, pemotongan tangkai kurma yang akan dipotong oleh Al-Mukarram Abdul Somad LC. Saya yang motong. Wow. Saya memang selalu bagian itu, menanam tidak, menyiram tidak, bagian panen aja saya. Selalu saya gitu, panen kurma. Setelah dipanen lalu kemudian dilelang. Siapa yang mau membeli kurma yang dipotong, dipanen oleh Ustaz Abdul Somad? Angkat tangan jamaah. Duitnya diserahkan ke fakir miskin, anak yatim dan du'afa. Apa maknanya? Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Di mana dia menemukannya, maka dialah pemiliknya. Kalau hilanglah cincin saya ini, nauzubillah, jangan sampai hilang. Soalnya mau dilelang ini. Kalau hilanglah cincin saya ini, lalu kemudian ditemukan oleh saudara kita yang sebangsa setanah air tapi tak Islam dia. Pas saya tengok duduk-duduk, macam cincinku. Apakah karena yang menemukannya bukan orang Islam, lalu aku katakan itu bukan punya aku? Punya aku. Lalu aku katakan itu cincinku guys. Kenapa bisa ke tangan kau? Begitu jugalah ilmu pengetahuan. Dulu orang Malaysia datang ke tempat kita. Dulu saya sempat belajar di Universitas Kebangsaan Malaysia, UKM. Di belakang nama rektornya itu ada tertulis IR. Jadi saya tanya, IR itu titel orang Malaysia atau Indonesia? Kenapa Profesor Rektor Universitas Kebangsaan Malaysia itu ada IR di belakangnya? Karena dia dulu S1 dari ITB. Jadi dulu orang luar belajar ke tempat kita tentang pokok sawit, tentang pokok karet. Tapi kemudian hari berganti, musim berubah. Tak ada juga salahnya kalau kita mau belajar macam mana merubah jeruk nipis yang masam itu menjadi madu. Menengoknya aja udah kena diabetes. Jadi tak ada salahnya kalau kita kirim orang untuk belajar demi untuk mengambil pelajaran makna-makna pertanian. Karena Islam tidak pernah melarang kita untuk berhubungan interaksi sosial. Dan kalau cerita tentang bagaimana belajar dengan non-muslim, bertetangga, berkawan, bersahabat, sekantor, satu lingkungan, tak usah ajarkan orang Sumatera Utara. Karena di Sumatera Utara inilah berbagai macam suku, agama, multi etnis ada di sini. Betul apa salah kata saya ini? Betul. Di sini ada kampung pecinan, saudara-saudara kita yang dari bumi Tiongkok. Sampai tanah punya Sultan Delhi, karena tanah punya sultan,
lalu kemudian mereka punya duit, dibangunkan masjid. Ditanyakan ke Buya Hamka, kata Buya Hamka tak masalah. Sampai hari itu masjid, selama ini kita kalau disebut masjid apa namanya? Masjid Al-Ikhlas. Masjid apa namanya? Masjid At-Taqwa. Tapi di Sumatera Utara lain nama masjid. Masjid apa namanya? Masjid Cong Api. Betapa kalau mau belajar kerukunan antar suku agama, datanglah kemari. Dan kenapa berbagai macam suku bisa datang kemari? Gimana ceritanya saudara kita dari Pulau Jawa kemari, yang datang dari India, bahkan ada satu kampung. Dulu zaman saya sekolah di Muallimin Al-Wasliyah dari tahun 90 sampai 95, kami menyebut itu kampung Keling. Rupanya sekarang tak boleh sebut lagi itu. Udah berubah jadi kampung Madras namanya. Karena memang kita dulu waktu sekolah asal nampak kawan hitam, dia mau Keling. Tak boleh lagi Ustaz sebut itu. Oh, aku tak update pula. Ini Sumatera Utara. Maka ada kampung Madras, ada kampung Pecinan. Saudara kita datang dari Pulau Jawa. Kenapa bisa banyak suku datang ke Sumatera Utara ini? Penyebabnya adalah pertanian. Kenapa? Karena tanah Sumatera Utara yang hebat menumbuhkan tanaman tembakau deli yang sampai-sampai orang Eropa pun mengisap cerutunya itu dari tanaman subur tanah tembakau deli. Bisa pula tembakau orang yang diisap para pecandu-pecandu cerutu, karena tembakau yang dipakai untuk sampul luar cerutu itu tak boleh belowang, tak boleh dimakan ular, mesti lebar, mesti enak. Yang tahu itu hanya penikmat cerutu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pertanian menyatukan orang dari berbagai macam suku. Prinsipnya di mana ada gula, di situ ada semut. Kalau manis Sumatera Utara ini berdatangan orang. Tapi kalau sudah mulai pahit, orang Sumatera Utara pun berkeliaran meninggalkan Sumatera Utara. Tapi insya Allah sampai hari kiamat Sumatera Utara tetap manis insya Allah. Bumi-buminya masih subur. Dari mana Ustaz tahu? Begitu tadi masuk pintu gerbang, nampak saya terong. Kok terong? Hadis tentang terong ini ada. Al-bazinjan syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala macam penyakit. Tapi hadis palsu. Ada ustaz berceramah gitu nanti tak betul. Siapa yang membuat hadis palsu itu Pak Ustaz? Tukang jual terong lah. Biar terong itu laku. Itulah maka mesti sejalan pengetahuan tentang pertanian dan pengetahuan hadis. Karena kalau dia hanya belajar hadis saja, macam mana dia mau makan terong? Takkan beli terong seumur hidup. Kalau dia hanya belajar bertani saja, dibohongi ustadz tukang tipu. Ustadz apa? Ustadz yang tidak belajar ilmu hadis. Belilah terong, terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu itu Pak Ustadz. Aku pun palsu juga kata dia. Maka sejalan hebatnya kampus Universitas Islam Sumatera Utara, dua-dua itu sejalan. Karena di situ ada Universitas Islam. Jadi anak-anak kita yang belajar di kampus Universitas Islam Sumatera Utara, dia belajar kedokteran, dia belajar pertanian, dia belajar ekonomi, tapi identitas keislamannya tidak akan pernah hilang. Karena itulah awal, tertulis besar-besar di dinding. Sebelum masuk ke kantor Ibu Dekan, sebelah kiri, visi misi, dalam kurung visi wijihah, misi khutbah, tertulis di situ. Bagi yang tak tahu visi misi bahasa Arabnya, datang ke Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian, bukan Fakultas Bahasa Arab, bukan UIN, bukan jurusan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Sumatera Utara. Di Fakultas Pertanian tertulis bahwa visi adalah wijihah dan misi adalah khutbah. Wijihah, kemana arah? Ya, anak-anak muda ini harus jelas. Kita udah lama nih hubungan, mau kemana di bawah arah hubungan kita ini? Visinya jelas tertulis di situ. Tapi semua orang bisa belajar ke Universitas Islam Sumatera Utara. Tak pernah dibatasi. Universitas Islam Sumatera Utara yang boleh belajar hanya muslim saja. Tidak. Non-muslim banyak belajar, Bu Dekan. Pak Rektor. Ada. Hari ini Ustadz Somad saking kan
senangnya hati berjumpa dengan Civitas Akademika, sampai lupa menghormati Pak Rektor, Ibu Dekan, Kajur, dosen, pembina. Tapi memang unik pembina kampus yayasan kita. Biasanya kan yang pembina apa semua duduk di depan. Ini enggak, pembina duduk di bawah pokok kayu. Tabarakallah. Kita memang tidak suka yang formal-formal. Kita formal cukup menghadap Allah Subhanahu wa taala karena memang ada syariatnya. Imam mesti di depan. Tapi dalam kehidupan bersilaturahim, dimanapun kita berada, kita merasa ada kebersamaan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat silaturahim kita ini bisa bersama, membuat silaturahim kita ini bisa tetap kekal abadi. Ada target yang mau dicapai ke depan. Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara, dengan bumi yang terhampar luas, kita bisa jadi swasembada beras pada masa-masa lampau. Bagaimana ke depan? Tantangan luar biasa. Siapa yang paling kuat di dunia? Yang paling kuat di dunia adalah orang yang punya ketahanan pangan. Siapa yang sanggup membuat ketahanan pangan? Basic kita, memang kita negara pertanian, lautan, peternakan. Maka kalau bisa kita kuasai pertanian ini, insya Allah ke depan kita akan tetap kuat. Negeri-negeri lain, masyarakatnya bertumbuh pesat, jumlah penduduknya melampaui daratannya, akhirnya mereka krisis pangan. Kalau orang sudah krisis pangan, dia akan mencari tanah kosong yang orang tak ada. Di mana itu? Kita inilah tempat itu. Tanah terhampar luas, hutan-hutan, lautan, tapi orangnya kurang. Maka serangan orang dari luar, biasanya masyarakat itu akan semakin solid, semakin kuat kalau dia merasa ada musuh dari luar. Kita tidak menciptakan musuh, tapi kita mesti selalu waspada bahwa kita dikelilingi oleh orang-orang yang kekurangan pangan, dan pangan itu ada di tempat kita. Jangan sampai kita menjadi tamu di rumah kita sendiri. Itu harus kita sadarkan. Cobalah Bapak Ibu tonton film barat, Warner Bros, Amerika, Hollywood. Mereka kalau membuat film selalu merasa terancam. Cobalah tengok. Sedang duduk-duduk di tepi laut, tepi pantai, tiba-tiba ada makhluk dari dalam laut naik ke atas. Judul filmnya Godzilla. Sedang duduk-duduk di taman tengah malam, tiba-tiba muncul makhluk ngences dari atas langit. Nama filmnya Alien. Sedang duduk-duduk di taman, tiba-tiba mobil berubah menjadi robot besar. Judul filmnya Transformer. Mereka selalu mengatakan ada ancaman dari luar, ada ancaman. Psikologis Amerika selalu merasa ada ancaman. Tapi ketika kita yang merasakan terancam, dia katakan kita ketakutan. Dia katakan kita radikal. Dia katakan kita, padahal mereka lah yang ketakutan dengan ancaman-ancaman. Jadi mahasiswa kita juga, kalau tidak kita pakai logika berpikir seperti ini, nanti mereka akan nyantai. Kalau saya dulu belajar memang terancam. Ustadz menyelesaikan S1 di UIN berapa lama? Datang saya ke Mesir 5 September 98, Juli 2002 saya sudah selesai. 3 tahun 10 bulan selesai S1 saya. Kenapa bisa cepat Ustadz? Terancam. Kalau tak selesai kuliah ini, tak dapat tiket pulang, makan putus, krisis moneter, siap-siap naik rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Jadi orang kalau dia terancam itu larinya kencang. Makanya kalau ada yang lari maraton, lomba lari cepat, kalau mau cepat kencang, ikatkanlah bangkai, suruh kejar anjing herder 3 ekor. Begitu juga dengan ini, kita mesti merasa terancam bahwa kita punya sumber daya alam, tanah, laut yang begitu luas, dan kita akan, dan ini yang saya sampaikan ini bukan menakut-nakuti. Ingat dulu ketika Ibu Menteri Kelautan mengatakan, kalau ada kapal yang datang ke perairan kita, tenggelamkan. Itu ancaman, karena orang datang mau mengambil ikan kita, mengeksploitasi alam kita. Kita yang punya timah, kita yang punya batu bara, kita yang punya nikel. Tapi kenapa? Karena kita tidak punya SDM. Begitu juga dengan ini.
kau sudah lama kerja di bank ini. Udah 5 tahun Pak Ustadz. Apa kerja kau di sini? Teller. Teller tuh mabuk. Anda ngitung-ngitung duit nih Pak Ustadz. S1 dari mana? Fakultas Pertanian. Itu true story, kisah nyata. Tapi bukan alumni UISU, dari tempat lain. Gimana ceritanya dari Fakultas Pertanian jadi menghitung duit, dan yang dihitung duit orang pula? Oh, Ustadz menyepelekan kerja orang. Kerjanya itu halal, tak salah, tapi tidak pada tempatnya. Orang yang adil adalah pada tempatnya. Apalah cita-citamu? Aku mau jadi PNS Pak Ustadz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana kau mau membangun Indonesia? Ustadz ngomong gini kan udah keluar dari PNS Pak Ustadz. Aku PNS itu karena itulah cita-cita tertinggi almarhumah Oma. Orang tua kita itu kan kadang cita-citanya itu. Aku ingin kau jadi pegawai, kata dia. Aku dari Maroko mak, dari Mesir. Iya tapi kau tak PNS. Tercapai cita-cita dia, bukan cita-cita saya. Buktinya apa? Setelah dia meninggal, keluar saya dari PNS. Jadi doa dia yang makbul. Tidak salah alumni Fakultas Pertanian UISU jadi PNS. Silakan jadi kepala dinas, silakan jadi apapun, silakan jadi dosen di Fakultas Pertanian yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Nasional Diknas. Tapi masih banyak lagi peluang yang luar biasa. Berdakwah ke suku pedalaman Bapak Ibu, suku Terasing, suku Akit, suku Anak Dalam, suku Talang Mama. Masuk hutan keluar hutan saya. Tak bisa tablik akbar di suku Kubu Jambi. Masuk saya ke dalam, dites sama tim ini. Datang kami bawa beras. Assalamualaikum. Buka pintu. Saya udah senyum-senyum mau ngantar ke beras. Ditanya sama orang ini, kenal kau sama ini? Enggak katanya. Cuma dia mau kenal, bukan dia ada gadget, bukan dia ada handphone. Tak mempan tablik akbar di suku pedalaman. Lalu apa yang bisa dilakukan di dalam? Tapi begitu diadakan, ajarkan cara bercocok tanam padi di tanah yang bukan sawah, tanam padi kering setahun bisa panen sekian kali, mereka tertarik, mereka suka. Begitu diajarkan mereka untuk menanam jerenang. Ada itu pohon macam pohon rotan, ujungnya itu diambil, mereka pergi ke hutan untuk mengambil jerenang ini, lalu kemudian nanti dijual per kilo, itu nanti untuk pewarna tekstil. Itu saya lihat di pedalaman suku Talang Mama di pedalaman Riau. Mereka kumpulkan ini banyak-banyak, nanti dijual, datang orang ke dalam mengambil. Ternyata bibitnya bisa dibudidayakan, bisa ditanam, hasilnya lebih baik daripada masuk ke dalam hutan merusak hutan. Siapa yang bisa melakukan itu? Maka saya usulkan supaya adik-adik KKN itu jangan lagi sebulan 2 bulan. Ini sekarang kan banyak KKN sebulan. Pergi ke satu desa, main-main voli, pacaran, keluar hamil. Tinggal di rumah Pak Kades. Saya usulkan supaya mereka ini KKN kirim ke suku pedalaman setahun. Insya Allah saya siap mengantarnya. Antar setahun, pulang, memang betul-betul dia menjadi petani. Memang betul-betul dia menjadi entrepreneur. Jangan sampai sarjana pertanian kita pulang, ada terjadi true story. Itu anak si Anu itu kan sarjana pertanian. Iya, hebat itu Pak Ustadz. IP-nya 4 dari pertanian. Tiba-tiba ada salah satu keluarga tersenyum-senyum dia. Kenapa Pak Cik tersenyum? Alah, kemarin nanam semangka sebesar bogo. Bogo itu orang yang bengkak lehernya. Sebesar itu kata dia. Tapi itu bukan dari alumni Fakultas Pertanian UISU. Kalau UISU ini besar-besar semangka. Amin. Ustadz itulah, takut Ustadz mahasiswa UISU tersinggung, Ustadz bilang begitu. Saya tak pernah takut orang tersinggung. Yang saya katakan itu fakta dan data. Dari mana Ustadz tahu? Sedang terong aja bisa besar, apalagi semangka. Mereka belajar di Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara, bukan beternak di atas kertas. Apa maksud Ustadz beternak di atas kertas? Belajar di Fakultas Peternakan, bicara tentang ternak ikan. Ternak menurut etimologi, menurut terminologi. Tapi pas ditanya, pernah kau ternak ikan? Pernah? Di mana? Ini makalahnya. Beternak ikan di atas kertas, mana bisa?
itu tidak terjadi di Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara. Mereka punya kebun, sengaja mereka menyemprot pas saya sedang ceramah untuk menunjukkan bahwa mereka petani yang luar biasa. Macam tak ada aja waktu lain. Teruskan guys, mainkan, menunjukkan bahwa telinga kami mendengar ceramah, tapi pertanian ini mesti terus kami garap. Jadi bapak-bapak yang dari Sumatera Utara, dari mulai Tanah Karo sampailah perbatasan Riau di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Labusel, Labura. Begitu juga dengan siapapun yang menonton acara ini dari Papua, saudara-saudaraku yang datang dari timur Indonesia untuk mengembangkan sektor pertanian kalian. Ini ilmunya ada, bukan asal-asalan. Islam tidak mengajarkan ambil bibit, campakkan ke tanah, habis itu berdoa ya Allah. Enggak. Berusaha saja tak mau berdoa, sombong. Berdoa aja tak mau berusaha, pesong. Mesti seimbang, pesong tuh mereng. Gila. Maka ini ilmunya mesti dipelajari. Makanya ada prodi-prodinya, ada S2-nya. Supaya apa? Supaya dikelola ini tanah. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sebatang pokok kayu dipotong, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka. Hadis sahih. Islam mengajarkan itu. Sebatang pokok kayu kau potong, disungkurkan Allah Ta'ala kepalamu dalam api neraka. Makanya datang ke Fakultas Pertanian UISU ini hijau, tak ada yang dipotong. Kenapa? Takut kena sungkurkan semua. Kau pikir dosa itu cuma berzina? Kau sangka dosa itu cuma pakai sabu-sabu narkoba? Kau pikir dosa itu cuma korupsi? Dosa memotong pokok kayu tanpa ada tujuan. Tapi kalau yang menjelaskan itu Abdul Somad, orang tak percaya. Tapi kalau yang menjelaskan itu sarjana pertanian, dalam rangka penyuluhan ke masyarakat menjaga hutan kita, yang tampil ke depan itu sarjana pertanian. Dari mana? Fakultas Pertanian Universitas Islam Sumatera Utara. Masyarakat tak mau tahu. Masyarakat tidak mau tahu kau dari fakultas manapun. Asal kau bawa nama UISU Islam, KKN, disuruhnya mereka kau jadi imam. Adik dari UISU, iya. Islam, iya, jadi imam. Aku dari pertanian, mana kami tahu. Yang penting kau maju. Nah, jadi saya sarankan adik-adik, walaupun kalian tak hadir di sini online, siap-siaplah. Dan imam tak bisa online. Ya nanti pas KKN kau jadi imam ya. Iya tapi online aja pak. Tak bisa, dia mesti offline. Untuk pertama latihan imam zuhur sama asar aja dulu. Modalnya takbir aja. Tapi jangan pula saking kan groginya sami Allah pun kau ganti takbir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ke depan tanah-tanah kita ini mesti kita jaga. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kau sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, masuk rumah sakit, ruang ICU, sudah drop, sudah mau mati. Insyaallah saya, Bapak Ibu jangan takut walaupun saya di luar kota, karena saya ini LC. Kata Pak Pembina tadi dibisikkan ke telinga saya, LC itu artinya lolos COVID. Amin. Ada juga takut sedikit. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kau sudah mau mati, sudah drop di ruang ICU, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkan. Pertanian. Selama ini Ustaz kalau ceramah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan la ilaha illallah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Bagus, tak salah. Tapi ajarkan juga tentang hadis Nabi. Kalau kau sudah mau mati, mau sakratul maut, di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Itu kan korma Pak Ustadz. Kalau sawit, taklah pula semua disebutkan Nabi. Kalau semua mau disebutkan sawit, banyak kalilah hadis itu nanti. Jadi cukup yang mewakilinya saja. Korma mewakili tanam-tanaman yang lain.
Sawit sama korma itu macam sepupu dua pupu aja itu. Tengoklah pokok korma di Madinah itu, tengok pula pokok sawit, sama. Beda-beda sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kau sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkan korma itu. Hadis sahih. Kenapa disuruh menanamkan korma? Kita udah mau mati. Begitu kita tanamkan korma ini, kita pun mati. Apalah gunanya kita tanam, Pak Ustaz? Bukan pernah kita makan manisnya, bukan sempat kita bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Yang memakannya bukan kau, yang menanamnya pun kau, tapi yang memakannya bukan kau. Tapi ada nanti burung yang memakannya, ada orang yang memakannya, dia menjadi amal jariah. Selama ini amal jariah diumpamakan membangun masjid. Amal jariah, Ustadz kalau berceramah, idza mata ibnu Adam. Saya betulkan hadis ini. Yang ada dalam Sahih Muslim bunyi hadisnya, idza matal insan. Jadi kalau disampaikannya Ibnu Adam tak salah, tapi kurang tepat. Yang tepat adalah idza matal insan. Sahih Muslim. Kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, putus amalnya kecuali 3, shadaqatun jariyah. Mendengar sodakoh jariah, melelehlah air mata fakir miskin. Lalu kami ini macam mana, Pak Ustaz? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Melelehlah air mata bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak profesor, doktor, insinyur, buya, kiai haji. Waladun salihun, melelehlah air mata orang yang tak punya anak. Padahal amal jariah adalah fakultas pertanian, menanam tanaman adalah amal jariah. Tapi jangan pula gara-gara pengajian petang ini, besok anak-anak pertanian ini pas diajak sembahyang, ayo sholat, kami sudah beramal jariah. Pokok-pokok mangga ini mengalir semuanya, Pak Ustaz. Pokok-pokok ini mengalir semua, pokok-pokok cabai ini mengalir semua. Ini mesti dijelaskan juga. Ibadah dalam Islam ini 2. Ada namanya ibadah mahdoh, ada namanya ibadah ghairu mahdoh. Yang mahdoh itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, tak boleh diotak-atik. Sholat subuh. Jangan pula kalian anak-anak fakultas pertanian UISU mentang-mentang baru hijrah saking semangatnya subuh kalian setel 3 rakaat. Tak bisa. Itu namanya amal mahdoh, tak bisa dikurangi, tak bisa ditambah. Tapi ada amal ghairu mahdoh dan dia tetap mengalir. Apa dia? Nah, inilah menanam tanaman. Saya kalau di tempat lain kadang ceramah saya banyak tanaman itu, tapi plastik. Penuh dengan pencitraan. Tapi di fakultas pertanian asli tanam-tanaman. Coba tengok. Asli, betul-betul. Saya perhatikan itu satu-satu. Jangan sampai awak kena juga kan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita masalah tanam-tanaman dalam hadis, dalam Quran. Seandainya Nabi mengatakan tanamlah tanaman sebelum kau mati supaya kau meninggalkan amal jariah. Kalau kurma itu dimakan orang mengalir di tenggorokannya saat buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhamau wa btallatil uruqu wa thabatal ajru. Mengalir di tenggorokan, mengalir juga kepada engkau. Tanamlah tanaman yang bisa dimakan cucu. Begitu kata Nabi. Tanamlah tanaman yang bisa dimakan cucu. Terong tak masuk. Karena kalau kau tanam terong, berapalah umur terong? Tak sampai ke cucu kita. Kau tanam tanaman yang bisa dimakan cucu. Kalau ku tanam sawit sekarang, 3 tahun buah pasir, 25 tahun tumbang, replanting. Ustaz kok tahu? Aku punya kebun sawit. Dan pikir Ustaz susah ini untuk membantah. Dibilangnya pula aku makan duit Palestina. Ilaha illallah. Krisis moneter tahun 98. Yang lulus berangkat ke Mesir dapat beasiswa ikut tes 1000 orang se-Indonesia. Yang lulus 100 orang. Yang punya duit untuk berangkat cuma 74 orang. Inilah orangnya. Sempat aku kuliah di IAIN. Kuliah aku di IAIN itu naik King Cobra, biar kalian tahu. Tahun 98 naik King Cobra bukan orang susah.
Bilangnya pula awak makan duit Palestina. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Marah Pak Ustaz? Enggak, orang Medan memang gini bunyi dia bercakap. Kalau orang di Jawa kan lembut. Mas, tolong AC-nya digedein sedikit. Kalau orang Medan tak gitu. Apa? Tolong kau apakan dulu itu biar apa kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana cerita kita tadi? Bahwa seandainya Nabi itu mengatakan bahwa kalau kau tanam ini akan mengalir setelah kau mati. Seandainya Nabi itu berkata begitu, Nabi Muhammad dari India, biasa. Karena dia di tepi sungai Gangga ada sungai. Seandainya Nabi Muhammad itu orang Mesir, biasa. Karena ada sungai Nil. Yang berkata menyuruh menanam sebelum mati itu Nabi Muhammad SAW yang tinggal di Madinah. Tak ada air sama sekali. Bapak Ibu hari ini kalau pergi umroh, insya Allah kita bisa berangkat umroh, amin. Menanam sebatang pokok kurma mesti ada satu keran air di bawah. Tanamlah tanaman yang bisa dimakan oleh cucumu. Sawit cuma 25 tahun. Jadi kalau hari ini saya menanam sawit, umur saya 44. Walaupun macam 24 nampak kalian. Kalau saya tanam sawit sekarang umur 44, lalu kemudian 25 tahun berarti 44 tambah 25, 70 tahun. Tak sempat dimakan cucu saya. Karena Pak Raja muda 81 umurnya. Masih muda. Jadi kalau saya tanam ini, umur saya nanti 78, 69 mati sawit. Saya baru punya anak, belum cucu. Belum cucu. Hazik belum punya. Kalau mau saya cepatkan juga anak situ nikah. Saya mengiklankan ada program namanya Sunatron. Sunatron ini yang menemukan orang Riau, lama di Malaysia. Akhirnya dia berpikir untuk apalah, cuman mencari duit saja. Pulang ke kampung, jumpa sama kami buat program namanya Sunatron. Saya diminta untuk mengendorse, saya buat Sunatron, tidak sakit, sunat pagi, akad siang, tak bekudis. Sunatron pemotongan 99 anak. Anak pertama akan disunat oleh Abdul Somad. Saya pun masuk ke ruangan itu, karena kata orang itu tidak sakit, tidak menangis, langsung pakai celana. Begitu masuk ke dalam, menjerit anak-anak itu. Tak jadilah Pak, gue bilang. Anak-anak kita mesti cepat kita nikahkan, tapi nikahnya itu bukan asal-asalan. Siapkan untuk dia kebun di belakang rumah yang bisa memberi makan sampai anak cucunya, insya Allah. Amin. Ustaz Somad tolong nasihati anak saya Pak Ustaz. Kenapa Pak? Anak saya nggak mau sekolah. Oke, besok habis sholat Jumat bawa dia ke rumah makan. Rumah makan mana Pak Ustaz? Rumah makan Bini Patamu. Hah? Ada di Pekanbaru, nama rumah makan Bini Patamu. Bahasa kampungnya first wife. Sampai di rumah makan itu datanglah anaknya. Saya tanya, kau mau berbini apa mau kuliah? Kata dia, saya serius waktu itu. Kau mau berbini apa kuliah? Kalau kau mau kuliah, ku antar kemana kau pergi. Mau ke Australia kau, ku antar kau ke Australia National University. Tapi tiket ayah kau nanggung. Mau ke IIU kau, ku antar. Mau kemana kau kuliah? Tapi kalau kau mau nikah, bilang, jangan kau mau nikah tapi kau pergi kuliah. Bagus kau sekarang nikah, jelas hasilnya. Aku mau kuliah aja lah Pak Ustaz. Mana kau kuliah? Ditunjuknya salah satu institut di Pekanbaru. Daftar. Selesai itu, kata bapak-bapak anaknya tak mau kuliah, itu buktinya mau. Itulah Pak Ustaz, pas saya nanya enggak menjawab dia. Saya pakai jurus saya itu, begitulah omak kami dulu menanya kami waktu mau kuliah. Kau mau kuliah kemana? Aku mau ke Mesir mak. Pergi kau sejauh mata memandang. Ku carikan ongkosnya. Tapi kalau kau mau berbini, ku siapkan sawit di belakang. Kau urus sampai mati. Aku kuliah aja lama. Sampai akhirnya selesai S1, lanjut saya S2. Dapat saya beasiswa di Maroko. 7 tahun dapat saya beasiswa. Baru saya habiskan 2 tahun. Masih ada 5 tahun lagi. Aku mau lanjut S3 mak.
Di situ baru dia kalah. Tak ada gunanya kau balik doktor, aku almarhumah. Anak-anak kita, adik-adik, karena yang mendengar tausiah ini semuanya, termasuk adik-adik yang ikut program online, kajian-kajian online. Dulu kalian mau ngaji di kampus, di masjid, wisu, di musola, di surau, dilanggar, tapi kemudian meninggalkan kelas. Ada pula yang terlalu sibuk di organisasi lalu meninggalkan kajian. Insya Allah di wisu kalian sejalan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kalian sudah punya kebun, menanam sawit, Ustadz kami tak mau tanam sawit Pak Ustadz, tanam mangga. Jangan lagi kita makan mangga di Sumatera Utara, tapi ketika ditanya ini dari mana? Dari luar. Padahal tanah kita luar biasa. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Di Mesir Bapak Ibu, setengah mati menanam ubi itu, memang keluar dia berpucuk. Bisa kami makan gulai ubi, daun ubi tumbuk di Kairo bisa, tapi tak berbuah. Tempat kita tak perlu ditengok, campakkan aja, besok berbuah. Sungsang pun dia berdaun. Saking kan hebatnya tanah kita ini. Persediaan sagu terbesar di Indonesia, di dunia ini, seluruh dunia, sagu. Kemarin saya baru pulang dari Lampung, ada ustadz mengajak saya, Ustadz Somad, ini bagus, modal sedikit tapi untungnya besar. Apa namanya Pak? Porang. Mak, tunjukkannya panen porang di belakang rumah. Ini diekspor ke Jepang Pak Ustadz, macam keladi, umbi-umbian. Bisa kita tanam, bisa kita kerahkan. Tidak lagi orang meninggalkan kampung halaman, bermigrasi ke kota, memenuhi kota, sehingga kampung halaman ditinggalkan. Ustadz Somad kan cuma ngomong aja enak begitu. Saya memang LC Al-Azhar agama jurusan hadis, tapi saya tetap bertani Bapak Ibu. Pulang saya dari Mesir, balik ke kampung, saya ambil semprot untuk menyemprot kebun, ikut saya memanen sawit dan menyemprot, memupuk, tahu saya memupuk, tahu saya memanen, tahu saya berondol, tahu saya semua. Sampai akhirnya emak saya berbisik, kata dia, pergilah kau dari kampung ini. Kenapa mak? Kan bagus aku bertani. Kau bagus, telinga aku tak tahan. Masa LC di kampung, kata orang. Jadi sebetulnya hidup ini tak terlalu sulit. Yang sulit itu adalah menahankan cakap orang. Maka saya mengajak kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak dosen, jangan menyangka bahwa yang menjadi amal jariah itu hanya Abdul Somad yang mengajar hadis, hanya mengajar tafsir, mengajar fikih. Mengajar pertanian juga mengalir pahalanya. Setelah pulang ke Indonesia, saya bersama sahabat-sahabat 35 orang membuat yayasan, namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Baru saja ulang tahun kemarin, ulang tahun kami di Harau, Sumatera Barat. Lalu kemudian dari mana duit datang masuk? Macam-macam. Ada jamaah yang mentransfer, ada orang-orang kaya yang membantu. Tapi kami juga punya kebun sektor pertanian. Jeruk nipis. Ternyata keperluan masyarakat untuk jeruk nipis ini luar biasa Bapak Ibu. Nanti Ustadz tanam saja jeruk nipis, nanti kami akan nampung. Untuk apa jeruk nipis ini? Sirup. Orang habis makan bakso kepedasan minum jeruk nipis. Untuk cuci piring, untuk pel lantai. Dari mulai buahnya sampai kulitnya diolah Pak Ustadz. Jadi akhirnya kami pun membuat program wakaf jeruk nipis. Mengalir sampai sekarang, alhamdulillah. Bagi-bagi beras setiap bulan, alhamdulillah. Saya mau mengatakan bahwa kalau bangkit sektor pertanian kita, insya Allah umat ini akan menjadi kuat insya Allah. Allahu Akbar. Ibu-ibu mesti bangkit, bapak-bapak mesti bangkit. Menjadi dosen di Fakultas Pertanian adalah salah satu amal jariah. Saya mau anak-anak pertanian, adik-adik nanti setelah tamat reuni, pertemuan lagi. Kalau hanya menjadi sarjana Fakultas Pertanian, bangga datang punya mobil mewah, rumah besar, tinggal semuanya. Tapi kalau kau berpikir untuk buat pesantren gratis, ditanam sawit 100 hektar, 200 hektar, hasilnya Ikatan Alumni Fakultas Pertanian. Kira-kira setuju tak Bapak Ibu? Tanah masih luas. Ustadz Somad, kami Ikatan Alumni Fakultas Pertanian mau membuat kebun sawit
mau membuat kebun karet, hasilnya untuk kita buat sekolah pesantren gratis. Siapa saja bisa belajar, anak yatim tentu apa Ustaz? Tanahnya gimana? Ada tuan tanah ini di Sumatera Utara. Terus apa hubungan sama saya? Kalau Ustaz datang insya Allah dikasihnya tanah nih, ayolah. Kalau kira-kira dengan datangnya saya menghadap mau dia ngasih tanah tuh, ayo kita hadapi. Tapi kalau dengan datangnya saya malah tak jadi, tak usah bawa saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus Ustaz dapat apa? Tak ada. Yang kita inginkan hanya amal jariah saja. Bayangkan kalau ceramah Abdul Somad petang ini ditonton oleh anak-anak Fakultas Pertanian WISU. 20-30 tahun akan datang diingatnya ceramah ini, ditanamnya 100 hektar sawit, hasilnya untuk pondok tahfiz gratis, mengalir jugalah ke makam Abdul Somad. Itulah yang diinginkan hidup. Ke Abdul Somad mengalir pahalanya, ya. Ke dosen-dosennya mengalir, cuma tak banyak kali. Tak tahu kita entah ke makam siapa yang paling banyak. Semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Reuni alumni Fakultas Pertanian WISU tahun 2050. Seperempat abad alumni setelah Abdul Somad ceramah. Datang Abdul Somad ceramah di kampus ini. Masya Allah, tabarakallah. Sebagian dosen-dosen waktu itu sudah meninggal dunia. Saya masih ada lagi. Kebanggaan luar biasa. Banyak orang tak jelas target hidupnya Bapak Ibu. Kuliah, tamat, kerja, dapat duit, nikah, punya rumah, liburan, selesai. Kalau cuman begitulah kau hidup, bagus jadi kucing Anggora. Kuliah, tamat, tes PNS 2 kali, tak lulus, punya usaha, bisnis, punya rumah, nikah, punya mobil, liburan, update status, kiki-kiki, ketawa, selesai. Bagus kau jadi ikan mas koki. Kan itu kerja ikan mas koki. Masukkan ke akuarium, dikasih makan. Bagus kau jadi ikan arwana. Menjadi manusia punya visi misi hidup. Apa kata Pak pembina-pembina tadi sebelum kemari? Inilah orang tua yang kawan ayah saya Pak Ustadz sama-sama membangun masjid ini. Inilah orang tua saya, kawan ayah saya Pak Ustadz membangun masjid ini. Oh, ternyata di sini adalah orang-orang yang punya visi misi hidup jelas. Mengajar nih hanya sebagai tempat persinggahan. Keluarga hanya sebagai tempat sementara menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kekal abadi adalah amal jariah. Jadi kalau dosen-dosen Fakultas Pertanian sejalan ruh pertanian dengan ruh agama, maka insya Allah anak-anak kita pun juga punya visi misi hidup yang jelas. Kira-kira betul tak yang saya sampaikan? Kalau Bapak Ibu bilang tak betul pun, saya tetap juga ceramah sampai 600 ml. Dari dulu sampai sekarang saya tak berubah. 1 jam baru selesai. Oh, masih ada 10 menit lagi. Ainikwa mengasih beras berapa ton berapa bulan yang lalu. Sampai saya ke tempat Ainikwa dikasih beras sekian ton. Berikut ini penyerahan beras secara simbolis oleh Abdul Somad untuk fakir miskin dan duafa. Cek 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 cek. Foto status. Padahal berasnya bukan punya saya, punya ini. Setelah selesai pembagian beras, saya tanya, mana yang mau di endorse? Apa kata yang punya ini? Tak perlu di-endorse lagi karena permintaan air tak sanggup kami penuhi. Betapa ekonomi umat penting. Orang Sumatera Utara minum air, air tak terpenuhi. Maka saya dimanapun ceramah tak keluar dari 3. Pertama, perbaikan pendidikan. Pendidikan kita mesti punya ruh. S1, S2, S3, profesor tak ada ruhnya, mati, bangkai berdiri. Dia mesti punya ruh menolong agama Allah SWT. Yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi mesti punya ruh. Apa ruhnya? Untuk menolong agama Allah. Yang ketiga kekuasaan. Selama kau menjadi kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota, berapa masjid yang kau bangun? Berapa rumah tahfiz yang kau bangun? Berapa masjid yang kau bangun? Berapa sultan-sultan Melayu yang gagah berani berdiri, tapi mana yang dikenang abadi sampai hari kiamat? Masjid Raya Al-Mas'ud menjadi ikon kebanggaan orang Sumatera Utara. Siapa yang meletakkan batunya? Untuk istana
cukup 300.000 sak semen. Tapi untuk masjid 1.000 sak semen. Lebih banyak 1.000.000 sak semen. Lebih banyak 1.000.000 sak semen untuk rumah Allah daripada untuk istana sendiri. Dari mana Ustaz baca itu? Itu makanya sebelum ceramah itu cerita dulu. Saya kalau sebelum ceramah jumpa sama orang-orang tua, saya biarkan mereka cerita, ngumpul, biar ada bahan ceramah. Sampaikan ke anak cucu bapak ibu bahwa untuk istana cukup 300.000 sak semen. Tapi kalau untuk masjid 1.000.000 sak semen. Kenapa mesti di sebelah kanan istana letak masjid itu? Kenapa tak di belakang dekat sungai? Bukankah masjid-masjid sultan-sultan biasa di dekat sungai? Masjid Sultan Siak Sri Indrapura di tepi sungai Siak. Masjid Shahabuddin. Bukankah Masjid Raya Senaplan Pekanbaru di tepi sungai Siak? Kenapa di sebelah kanan? Kenapa kolam di sini? Rupanya ini bukan sembarang tempat. Sengaja dia cari ulama yang bisa menunjukkan di mana agaknya letak tapak masjid ini berdiri. Maka dimintanyalah kepada seorang tuan syekh yang belajar dari Makkah Al-Mukarramah. Pulang dari Makkah dia bercocok tanam membangun sebuah negeri kampung. Dipanggil oleh sultan untuk diminta pendapatnya. Di manalah agaknya kucacakkan tiang tempat masjid ini nanti sampai kekal abadi hari kiamat. Maka dilemparkanlah kertas dari istana. Jatuh, tak ada angin, tak ada hujan. Jatuhlah kertas itu tepat di tapak masjid berdiri sekarang. Yang melemparkan itu namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman itu punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Siti Aminah itu punya anak perempuan namanya Hajah Rohana. Hajah Rohana itu punya anak laki-laki namanya Abdul Somad. Inilah dia orang. Jadi atuk omak saya, onyang saya yang menunjukkan tapak Masjid Raya Al-Masun. Kata siapa? Tanya Raja Muda. Beliau yang cerita tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalah gunanya Ustaz ceritakan itu di depan kami? Untuk menunjukkan supaya Ustaz hebat, untuk menunjukkan supaya Ustaz mantap. Tak kuragukan sedikit pun tentang cinta orang Sumatera Utara kepada baik yang muslim maupun non muslim. Tapi banyak orang, cobalah kalian tonton di YouTube itu, sangkanya aku ini Ustaz ece-ece, sangkanya aku ini lahir dari pokok kayu. Nenek-nenek moyang kita mengajarkan yang baik-baik. Saya tak merasa bahwa hari ini yang saya terima ini adalah doa saya, enggak. Tapi mungkin doa atuk-atuk kami dulu, termasuklah doa semua jamaah. Banyak sekali jamaah kalau sudah menengok saya, mudah-mudahan Ustaz sehat Pak Ustaz. Nanti tengoknya kurus karena udah macam mau mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 60 menit pembicaraan kita petang ini. Mudah-mudahan semuanya bernilai amal soleh insyaallah. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya Al-Fakir Abdul Somad mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, dari mulai pembina yayasan sampai Pak Rektor, Ibu Dekan, Ketua Jurusan, dosen, mahasiswa, adik-adik. Banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.